itu gurunya, bagaimana mentreatment, bagaimana mengadvokasi lah ceritanya, mengadvokasi si murid berkebutuhan khusus. Tapi bagaimana dengan teman-teman sekelasnya ini? Apakah mampu untuk menerimanya? Apakah mampu memberikan pengakuan? Jadi itu saya lihat yang kurang. Karena mereka kan berteman di dalam, guru itu GPK itu tidak bisa memantau secara 24 jam. Kalau istirahat, apakah mereka memberikan toleransi yang padat, tinggi, atau yang lainnya. Itu yang kita lihat. Tapi juga kalau kita melihat dari nanti penelitian ya, apakah diberikan motivasi kepada teman-temannya, apakah bentuk edukasi yang diberikan dalam menolong teman yang berkebutuhan khusus dan lainnya. Itu harus kita lihat. Karena jangan sampai begitu mereka masuk, itu anak tambah mentalnya tambah down karena dibully atau apa, dipandang yang tidak normal. Ya walaupun memang sebenarnya tidak normal ya, tapi dipandang sebagai orang yang terkucilkan dan sebagainya. Justru itu menjadi bumerang tersendiri. Jadi makanya perlu diberikan edukasi juga kepada teman-temannya. Karena beberapa seperti itu, baru 5 hari ke sekolah tidak mau, karena teman-temannya tidak mampu untuk menerimanya. Itu bahaya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua anak berkebutuhan khusus itu bisa diterima di sekolah reguler? Tidak. Iya. Kenapa? Ya, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda-beda Pak. Ada yang indera pendengarannya saja, ada yang penglihatannya dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke sekolahnya, tergantung sekolah melihat bahwa apakah bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain dengan kebutuhan khusus yang dia punya. Terus pembelajarannya. Ya. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Ya, mati. Sesat itu Pak, melihat kondisi fasilitas yang ada di sekolah itu Pak. Ya sempat sekolah itu mau menerima ada kebutuhan khusus yang misalnya tunanetra, tapi kalau tidak ada fasilitas yang memadai kayak untuk tunanetra tidak bisa. Jadi harus memang untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah itu harus melihat dari fasilitas yang ada berdasarkan orang-orangnya ataupun berdasarkan rencana yang dilakukan sekolah itu. Nah, kalau kita itu di sini sudah ada yang protokol itu yang namanya bagian dari alat bantu mereka. Apa lagi ya? Apa lagi? Ya sama temannya, nggak ada hal-hal temannya. Tapi banyak saya yang apa ya, yang respect saya pada saya. Banyak teman-temannya biasa yang arahkan ke masjid apa, maksudnya untuk bersamaan betul-betul dia kesetaraan. Saya lihat mereka di janji sama teman masjid. Ya, itu seharusnya dilakukan. Karena mereka begitu bukan kemauan mereka. Teman-teman itu bukan karena kemauan mereka. Mereka juga mau seperti kita. Seandainya mereka mau belajar apa dan bisa berubah, pasti mereka langsung melakukan yang keras. Dan kita harus pahami, mereka begitu bukan karena dia sebenarnya. Itu message yang harus dibangun. Bukan karena dia atas kemauannya, tapi karena takdirnya ya mereka seperti itu. Oke, yang jelas dulu bahwa tidak semua anak berkebutuhan khusus itu diterima, tergantung dari bagaimana apa kesiapan dari pelayanan dan vokasi ya dari sekolah tersebut. Walaupun ada instruksi yang mengatakan, tetapi di dalam undang-undang itu tidak dijelaskan untuk diterima ke semua. Nah, perekrutan antara anak kebutuhan khusus dengan sekolah reguler itu nanti kita lihat juga itu sangat berbeda. Ada identifikasi kebutuhan siswa inklusif.
dia kira-kira masuk dalam jenis apa? Yang ekstra kartu dari muka. Apalagi itu kalau saya muka apa namanya? Yang keserius dari muka Down syndrome ya, Down syndrome. Ya, apakah dia mampu untuk menerima pembelajaran dengan standar-standar tertentu? Ataukah dia tidak mampu untuk itu? Kalau tidak mampu untuk itu, maka dia akan dilanjutkan ke sekolah SMP. Nah, penyusunan kurikulum adaptif dan program individual. Ada namanya penyusunan kurikulum. Nah, kurikulum mereka itu dimobilisasi, ya. Artinya kurikulum kita dengan kurikulum mereka berbeda. Nah, baik dari segi isi, tujuan, walaupun kita masuk, itu cuma diadaptasi dan kalau kita mempunyai standar 3, mereka mungkin standarnya hanya 1, kayak gitu. Jadi perlakuannya berbeda, namanya ada perlakuan khusus, maka treatment dan perlakuannya itu juga akan berbeda. Nah, rencana rekrutmen guru pendamping khusus atau GPK. Nah, kalian juga nanti harus melihat apa standar kualifikasi yang ditetapkan dan apa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang GPK, nah, untuk bisa menjadi pendamping orang si anak ini. Karena satu GPK itu harusnya satu anak, gitu konsepnya. Karena dia guru khususnya, jadi beda guru di kelas, jadi GPK itu masuk mendampingi, nah gitu. Dan ada guru regulernya di dalam. Nah, dia membantu untuk mengulang pelajaran, dia bantu untuk bagaimana bisa memahami pelajaran dengan baik. Nah, biasanya ada tim di dalam sekolah tersebut, tim membentuk tim inklusi, membentuk peran guru reguler dan GPK, menjalin kemitraan dengan lembaga layanan khusus, SLB dan pusat terapi. Jadi kalau misalkan ini anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya bisa saja itu ya. Bisa saja kalau misalkan dia 1 bulan, 3 bulan dirasa tidak ada perubahan dan tidak ada perubahan signifikan dan tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran, maka dia bisa dikembalikan ke sekolah SMP atau dirujuk ke sekolah SMP. Nah, itu penerapan strategi pembelajaran berbasis diferensiasi. Diferensiasi itu berarti lawan dari pendidikan yang diferensiasi pembelajaran bervariasi. Ada sarana belajar inklusi, alat bantu dan akses fisik. Seperti itu tadi, kursi roda dan penataan tempat duduk. Biasanya kalau yang sabun atau kegiatan fisik biasanya itu diperlakukan di depan semua. Bagaimana pengaturan kelas semua diatur itu, nah, semua termasuk buku yang mereka pakai itu juga berbeda. Mentoring perkembangan akademik dan non akademik, evaluasi kurikulum dan metode pengajaran, refleksi bersama orang tua dan siswa. Jadi kalau bentuk evaluasi mereka itu berbeda. Kalau misalkan kita mungkin pilihan ganda, mereka mungkin dalam bentuk penerapan pembelajaran saja atau berbentuk tebak-tebakan atau dia berbeda lah perlakuannya. Jadi setiap pembelajaran itu memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan pembelajarannya. Baik dari perencanaan, isi atau pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi pembelajarannya. Oke. Ada kategori anak berkebutuhan khusus. Ada yang temporer, ada yang permanen.